Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman subscriber dan teman-teman guru, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriadi, silahkan di subscribe, like, komen, dan dibagikan. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru secara cepat, aktual, dan terpercaya. Dan subscribe itu gratis 100% Bapak Ibu ya. Baik, kali ini admin akan menyampaikan informasi terbaru dan menggembirakan terkait dengan regulasi pada tahap ketiga. Adapun regulasi sebelumnya Bapak Ibu, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin mengikat teman-teman guru untuk di tahap 1 dan kedua. Pada tahap pertama dan kedua itu Bapak Ibu, teman-teman guru bisa hanya bisa memilih formasi sesuai daerahnya masing-masing. Kemudian bagi teman-teman guru yang mengajarnya di SD atau di SMP, maka tidak bisa mengambil formasi di tingkat SMA ataupun di SMK. Wacana kali ini itu berbeda Bapak Ibu di tahap ketiga ini. Ada wacana regulasi baru untuk di tahap ketiga. Wacana regulasi baru itu yang pertama Bapak Ibu, yang biasa ini Bapak Ibu dengarkan, untuk di tahap ketiga ini, maka Bapak Ibu bisa lintas senasional. Jadi Bapak Ibu bebas sebebas-bebasnya untuk memilih formasi yang ada di negara Indonesia. Ini adalah kebebasan mutlak bagi teman-teman guru. Ya, kalau misalnya ada formasi terkait dengan linearitas yang Bapak Ibu miliki, gitu. Dan bagi teman-teman guru yang tidak memiliki formasi di seluruh Indonesia, maka Bapak Ibu tidak perlu mengikuti tes tahap 3 Bapak Ibu. Ya, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu tinggal diem saja menunggu optimalisasi. Namun bagi teman-teman yang memiliki formasi di seluruh Indonesia, maka seharusnya Bapak Ibu harus memilih formasi itu agar Bapak Ibu tidak dianggap mengundurkan diri dari tahap 3 ini sampai dengan optimalisasi. Jadi bagi teman-teman guru yang memiliki formasi di seluruh Indonesia, ingat, memiliki formasi di seluruh Indonesia, intinya masih ada formasinya, maka Bapak Ibu harus memilih formasi itu di tahap ketiganya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengisi pemilihan formasi, maka Bapak Ibu dianggap mengundurkan diri di tahapan ketiga. Maka tentu optimalisasi Bapak Ibu tidak akan punya kesempatan dimasukkan di sana, gitu. Ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat, ya. Kemudian wacana regulasi baru yaitu tentang masalah pemilihan formasi terkait dengan satuan pendidikan. Dalam Permenpan dijelaskan bahwasanya teman-teman guru yang mengajarnya di sekolah SD ataupun satuan pendidikan SMP, maka hanya bisa memilih sesuai dengan di tingkat SD dan SMP-nya saja. Artinya bagi teman-teman guru yang mengajarnya di SD ataupun di SMP, maka tidak diperbolehkan
untuk mengambil formasi di tahap ketiga di tingkat SMA ataupun di tingkat SMK. Ya, untuk di awal-awal peraturan. Kemudian bagi teman-teman guru yang mengajarnya di tingkat SMA ataupun di tingkat SMK, maka tidak boleh mengambil formasi di tingkat SD ataupun di tingkat SMP-nya. Itu tidak boleh. Ya, ini adalah aturan yang sesuai dengan Permenpan Bapak Ibu. Nah, wacana baru ini yang mengembirakan adalah kebijakan-kebijakan itu sepertinya akan ada perubahan di tahap ketiga. Tentang ini perubahan-perubahan seperti ini untuk bisa memenuhi sisa formasi di tahap kedua yang akan dilaksanakan di tahap ketiga. Ya. Itu. Sehingga apa aturannya? Aturannya adalah teman-teman guru yang mengajarnya di SMP ataupun di SD maka bisa mengambil formasi di tingkat SMA ataupun di tingkat SMK. Ini adalah wacana yang beredar yang sudah beredar di Dumaya, di dunia maya terkait dengan aturan ini. Jadi teman-teman guru yang mengajarnya, ya, tempat mengajarnya di SD ataupun di SMP bisa mengambil formasi di tingkat SMA ataupun di tingkat SMK. Ini terkait dengan pemenuhan atau pengisian sisa formasi di tahap kedua. Nah, begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, bagi teman-teman guru yang mengajarnya di tingkat SMA ataupun di tingkat SMK, maka bisa memilih formasi di tingkat SD ataupun di tingkat SMP. Ya, ingat, teman-teman guru yang mengajarnya di tingkat SMA ataupun SMK di tahap ketiga, wacananya adalah bisa mengambil formasi di tingkat SD ataupun di tingkat SMP Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya ini adalah berita terbaru dan sangat menguntungkan bagi teman-teman guru. Karena ketika saya melihat data-data hasil dari pasca sangga yang di tahap kedua itu, secara nasional banyak sekali untuk tingkat SD ataupun di tingkat SMP itu banyak formasi yang kosong. Ya, banyak formasi yang kosong. Karena mungkin teman-teman guru yang tidak linearitas atau bagaimana gitu. Ya. Jadi teman-teman guru banyak sekali kalau di tingkat SMA ataupun di tingkat SMK formasi secara nasional memang sangat minim sekali Bapak Ibu. Sehingga teman-teman guru punya inisiatif untuk mengambil formasi di tingkat SD ataupun di tingkat SMP. Namun catatan pentingnya adalah tidak semua teman-teman guru itu bisa pindah satuan pendidikan di tingkat SD ke SMP ke SMA atau SMK, atau yang sebaliknya, yang SMA pindah ke tingkat SD ataupun ke tingkat SMP. Ya, yang harus diperhatikan adalah masalah linearitas, ya, tentang masalah linearitas Bapak Ibu. Karena misalnya seperti ini, ada contoh seperti ini. Ada seorang guru yang mengajarnya di tingkat di satuan pendidikan SMA. Dia jurusan bahasa Indonesia, ya. Dia jurusan bahasa Indonesia. Kemudian di tahap ketiga mau pindah pada tingkat SD.
guru kelas. Maka itu linear Bapak Ibu, linearitas ya. Itu sudah linearitas, jadi bisa. Nah, namun hal ini masih wacana Bapak Ibu. Jadi wacana lintas pendidikan, lintas satuan pendidikan ini masih dalam wacana dan sedang dibicarakan tentang masalah ini. Mudah-mudahan wacana seperti ini, kemudian hasil dari rapat itu nantinya akan diketuk palu, sehingga Bapak Ibu bisa memilih pendidikan linearitas di semua tingkatan. Nah, terima kasih. Ini adalah informasi terbaru. Salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.